Jadi sering kita katakan, kamu mengambil peran Tuhan, aku mengambil peran Tuhan. Peran Tuhan yang mana? Peran Tuhan yang kecil aja kita ambil. Yang gede itu nggak bisa kita ambil. Nggak bisa. Aduh. Sedikit debu hanya mewakili dirinya aja. Jadi kalau misalnya udah ungkapan begini, bener nggak Pak Wayan? Bahwa manusia itu bisa menakdirkan hidupnya sendiri sebatas yang diizini oleh Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Persis. Karena kita hanya boleh mengambil takdir yang memang ada jalur kita. Kalau Tuhan menentukan jodohnya, pasti harusnya abadi kan. Ketika cerai, apakah Tuhan salah jodoh kan? Itu logika berpikirnya begitu. Ya. Oke. Jadi aku pengen mengulas lebih detail lagi gitu. Manusia yang seperti apa sih Pak Wayan? Yang dia bisa memprogram kematiannya gitu. Misal kayak misalnya kayak mungkin ini ada kaitannya juga dengan kelahiran juga ya. Beberapa artis gitu kan pada saat aku ngamatin ketika kemudian dia menikah, aku nanti pengen punya anak kembar loh. Terus 1,5 tahun kemudian ternyata bener-bener punya anak kembar gitu. Nah ini kan program mungkin ya. Kematian juga sama. Ada beberapa memang orang-orang tua terlebih dahulu, aku nanti meninggal presisi gitu. Nah itu syaratnya apa Pak Wayan? Ketika kita terhubung dengan tubuh kita, dengan sel-sel tubuh kita, kita bisa memprogram. Yang paling sering kita temui adalah pikiran yang dengan perasaan cemasnya memprogram tubuhnya sakit. Ini paling sering. Makanya banyak ketika orang cemas, asam lambungnya meningkat. Jangan-jangan aku begini, jangan-jangan aku begini, dan kejadian. Kejadian. Nah kalau dia bisa memprogram tubuhnya sakit, dia juga bisa memprogram tubuhnya sehat. Tapi selalu lebih sulit memprogram tubuh menjadi sehat daripada memprogram tubuh menjadi sakit. Nah, lebih mudah juga memprogram tubuh kita menjadi mati. Contoh misalnya, kayaknya aku akan mati deh, umur sekian. Kita terus mengatakan demikian. Yang terjadi itu apa, Mas Hendra? Bisa saja sebuah skenario diciptakan untuk menyebabkan terjadi kecelakaan, yang akhirnya menyebabkan kita kehilangan nyawa di masa itu. Pada momentum di mana kita harus mengikuti apa yang menjadi pemikiran kita. Makanya sering dikatakan you are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Karena kita tahu Mas Hendra, singa itu kekuatannya ada pada taringnya, ada pada cakarnya. Burung elang demikian, gajah ada pada belalainya, ada pada gadingnya, itu kekuatannya. Dan manusia kekuatannya ada pada pikiran. Kalau dia salah menggunakan, menjadi nyata. Kan kita merealisasikan apa yang ada di pikiran kita, termasuk kematian. Ya, entah bagaimana skenario kematiannya. Belum tentu loh kematiannya ketika dia menyatakan di usia nanti 45 tahun aku akan meninggal. Belum tentu kematiannya seperti kematian orang-orang sakti yang tiba-tiba sekarang aku mau pergi ya, duduk lalu meninggal. Nggak kayak gitu. Bisa saja dia mengalami kejadian entah bagaimana ceritanya, itu kejadian. Gitu. Banyak hal seperti itu yang mungkin terjadi kalau kita nggak hati-hati menggunakan pikiran kita. Makanya ada yang cerita begini, Mas Hendra. Setelah hari raya biasanya banyak meninggal orang-orang tua. Ya. Kenapa demikian? Karena di awal-awal itu dia menunggu. Saya mau ingin ketemu, sesakit apapun dia ingin ketemu dengan keluarganya untuk terakhir kalinya. Dan seringkali dia bisa melewati hari raya. Begitu semua keluarganya yang pulang kampung tadi udah balik ke tempatnya masing-masing, meninggal. Nah, makanya ada kisah di dalam bukunya Quantum Healing Deepak Chopra. Waktu dia menjadi seorang dokter muda atau koas, dia pernah menengok seorang pasien yang dia ikut rawat di situ, dan sangat dekat dengan itu, sering ngobrol sama dia, memberinya semangat hidup. Ya, sampai suatu ketika si Deepak Chopra mengatakan, nanti aku akan kembali. Aku sekarang mau pindah ke divisi yang lain, tapi aku akan tengok kamu setiap hari. Jangan mati sebelum aku datang gitu. Oh iya gitu. Akhirnya begitu dia datang lagi, nggak mati orang itu, ngobrol lagi. Nah setelah itu, begitu dia pergi dan mengatakan, aku sudah tamat sekarang aku mau lanjut, besoknya langsung mati. Karena dia di dalam dirinya ada perjanjian,
jangan mati sebelum aku datang lagi ke sini. Oke. Padahal sih orang itu sekarang. Nah, ini yang kita sebut sebagai apa? Sebagai situasi di mana ada kecerdasan lain mengambil alih tubuh kita. Kan kita tahu jiwa kita itu mengandung kecerdasan atas sadar. Pikiran kita mengandung kecerdasan sadar, dan tubuh kita mengandung kecerdasan bawah sadar yang bisa membantu pikiran sadar menentukan jadi apa tubuh kita. Mau mati, mau bangun jam berapa, itu bisa. Coba aja kita latihan membicarakan pada tubuh kita. Pokoknya di usia misalnya Mas Hendra umur berapa sekarang? Misalnya anggaplah nanti Mas Hendra mau sukses umur 50. Di usia 50 tahun saya akan menjadi sukses luar biasa. Misalnya Mas Hendra mengatakan demikian. Kecerdasan tubuh akan tahu apa yang dibutuhkan. Entah dia akan memproduksi hormon adrenalin, hormon oksitosin yang membahagiakan, sehingga dengan demikian segala solusi bisa muncul begitu saja. Sehingga pada menjelang usia 50, Mas Hendra sudah mempunyai sebuah produk yang memberikan hasil yang luar biasa, menciptakan kesuksesan. Nah, itu contoh bagaimana kekuatan pikiran kita itu bisa membangun masa depan kita. Aduh keren ya. Iya seru banget ini, sumpah. Saya cerita begini kan karena mengalami. Iya Pak Wayan. Aduh, aku terharu banget dengan jawabannya. Tapi gini Pak Wayan, aku memang termasuk orang yang percaya penuh bahwa kita tuh bisa berkontribusi, mau memprogram, mau usia panjang atau pendek, kita itu punya otoritas gitu loh, meskipun tidak sepenuhnya mungkin gitu ya. Tapi kadang Pak Wayan, ketika kemudian rezeki bisa kita program sendiri, terus kemudian anak bisa kita program sendiri, bahkan event itu adalah kematian bisa kita program sendiri gitu. Nah, bagaimana Pak Wayan kita terus kemudian bisa mengambil sikap yang pas begitu agar kita tuh nggak ngerumangsani gitu. Kita seolah-olah mengambil hak prerogatifnya Tuhan sesuai dengan ajaran-ajaran agama dari kecil, semuanya sudah Tuhan yang atur gitu. Itu bagaimana Pak Wayan? Kalau kita bicara tentang Tuhan sebagai sosok lain, maka tentu ajaran itu membuat kita, saya ngambil perannya Tuhan. Tapi ketika kita bicara tentang Tuhan sebagai kecerdasan semesta yang percikannya ada dalam diri kita sebagai sang ruh itu sendiri, maka sang ruh itu kan percikan Tuhan. Pikiran juga kecerdasan, bagian dari Tuhan, tubuh juga bagian dari Tuhan, yang kemudian dia menciptakan takdir dan nasibnya semampu Tuhan kecil dalam diri ini gitu. Jadi kita nggak ngambil kehendak Tuhan, makanya kita nggak bisa mengendalikan semua orang kan. Yang bisa kita kendalikan paling-paling cuma hidup kita aja gitu. Ya karena kita memang nggak rumangsa. Kita hanya mengambil peran kita aja yang sedikit ini. Sudah sedikit nggak kepake pula gitu. kita begitu merasa melakukan 1% aja dari kemampuan kita sudah merasa mengambil peran Tuhan. 100% pun kita mengambil kemampuan kita hanya mengambil 0,001 peran dari Tuhan di kecerdasan semesta tak terbatas ini, Mas Hendra. Belum apa-apa. Siapa sih yang bisa mengambil itu? Ya, ketika Mas Hendra berenang di lautan, lalu Mas Hendra kelelep sedikit lah masuk air laut. Mas Hendra bilang apa? Kita akan bilang, aku tadi minum air laut, benar tak? Enggak. Kita hanya merasa kita minum air laut. Padahal kita hanya minum seteguk air laut gitu. Tapi yang kita katakan, tadi aku minum air laut. Jadi air laut itu seluruhnya kita minum. Ya. Jadi sering kita katakan, kamu mengambil peran Tuhan. Aku mengambil peran Tuhan. Peran Tuhan yang mana? Peran Tuhan yang kecil aja kita ambil. Yang gede itu nggak bisa kita ambil. Nggak bisa. Aduh. Sedikit debu hanya mewakili dirinya aja. Keren ya teman-teman semuanya. Pikiran Pak Wayan itu melampaui usia, melampaui masa gitu ya. Mungkin butuh ratusan tahun untuk kemudian lahir orang-orang seperti Pak Wayan gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya udah ungkapan begini, bener nggak Pak Wayan bahwa manusia itu bisa menakdirkan hidupnya sendiri sebatas yang diizini oleh Tuhan yang Maha Kuasa gitu? Persis.
Karena kita hanya boleh mengambil takdir yang memang ada jalur kita, nggak bisa kita mempengaruhi orang lain. Misalnya kita ingin mengubah takdir saya mau jadi Presiden Republik Indonesia, ya nggak bisa. Tapi ketika saya ingin mengubah takdir saya yang tadinya tidak bisa main TikTok, bisa. Saya ubah, nanti tinggal belajar aja main TikTok gitu. Tapi kalau mau jadi presiden di usia 70 tahun misalnya, keterlaluan itu. Mencoba mengubah takdir yang sangat berat itu. Oke. Nah, terus ini Pak Wayan, orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati gitu. Misalnya ketika kemudian waktu hidup di dunia itu dia teman karib gitu, bersahabat gitu ya. Pada saat keduanya sama-sama meninggal, mungkin nggak keduanya juga berinteraksi dalam tataran ruh, dimensi ruh? Pasti Mas Hendra. Pasti. Mas Hendra dari Tuban, saya dari Kuta. Iya. Tapi ketika kita ada planning, kita sama-sama kumpulnya di hotel ini. Karena kita ada planning. Padahal di sini kita berinteraksi. Padahal saya dari Tuban, saya di rumah sana kan nggak bisa ketemu. Iya. Tapi ketika kita sama-sama berada di luar dari tempat kita tinggal dan masuk ke alam yang lain, anggaplah hotel ini alam yang lain, ya kita bertemu dengan sebuah tujuan apa? Mungkin saling menghibur kalau ada yang duluan datang, gitu, atau saling menunggu untuk memulai proses berikutnya. Gitu. Kalau kita adalah sebagai roh itu satu frekuensi atau satu kelas pembelajaran, satu kurikulum, mungkin kita akan berada di cluster roh yang sama untuk apa? Untuk kemudian saling belajar satu sama lain, mengingatkan. Misalnya nih, Mas Hendra, sorry ya kemarin waktu kita hidup itu kita ada sesuatu yang saya lupa ngasih Mas Hendra. Gitu. Oh ya nggak apa-apa. Terus gimana? Nanti apa saya perlu nanti di hidup berikutnya apa perlu saya kasih lagi? Nggak usah. Oke. Kalau gitu saya akan mau lahir ke tubuh yang lain. Nanti kita sama-sama nggak ketemu loh ini di kehidupan berikutnya, skenario kita berbeda, ya wis tak apa-apa. Makanya ada murid SD yang pas SMP ketemu lagi, tapi SMA bubar, SMA-nya beda, SMA-nya beda, tapi pas kuliah bisa ketemu lagi. Setelah kuliah ketemu lagi, kerjanya berbeda. Ada yang demikian Mas Hendra, ada yang terus-menerus dari SD, SMP, SMA terus bersama-sama aja, ada yang demikian. Jadi memang frekuensi terus-menerus sama gitu. Pembelajaran lah. Terus kalau misalnya orang tua yang sudah meninggal, Pak Wayan, dia kan punya anak, punya cucu yang dia kasihi, yang dia sayangi gitu. Mereka bisa mantau anak cucunya nggak Pak Wayan dari alam yang halus itu? Bisa. Kita aja bisa memantau rumah yang kita tinggalkan. Kalau Mas Hendra punya CCTV ya di rumah, Mas Hendra dari sini bisa memantau loh. Iya. Memantaunya dengan cara apa? Kan Mas Hendra nggak naruh mata di situ, tapi Mas Hendra naruh alat yang bisa memancarkan frekuensi cahaya menjadi apa namanya itu, yang cahaya yang ditangkap oleh kamera menjadi sinyal-sinyal yang lain lagi ditangkap di sini, jadi ketahuan siapa yang masuk ke rumah kita. Nah itu kan ya energi, sama di alam energi bisa memantau kita Mas Hendra. Dan itu tidak jauh. Misalnya saya di sini sebagai roh misalnya, mau nengok rumah Mas Hendra yang dari Tuban misalnya, roh itu bisa melihat seperti di depan gini Mas Hendra. Seperti kita kalau mau ke IKN tinggal nonton IKN siaran live-nya, ketahuan di depan kita. Ya, yang live sekarang di TikTok itu kan seakan-akan ada di depan saya. Betul. Padahal kita berjarak. Jadi seperti itu roh-roh itu mengamati kita, seakan-akan tidak ada jarak lagi Mas Hendra. Makanya di sini ada ruang dan waktu, di sana tidak ada ruang dan waktu. Nah, ini menarik, nanti akan kita kupas lagi gitu. Aku pengen tahu kira-kira ketika kemudian kita sebagai anak, sebagai cucu itu berperilaku negatif itu, apakah kemudian si ruh-ruh itu juga ikut merasakan kesedihan atau mereka sudah terbebas dari dualitas yang nanti akan kita kupas di segmen kedua. Sekaligus saya mengingatkan sahabat semuanya untuk acara Retreat Nasional Ngaji Roso bareng Dr. Wayan Mustika dan Abu Marlo itu nanti dilaksanakan tanggal 20, 21, 22 Desember dan teman-teman bisa mulai pendaftaran
malam hari ini gitu ya. Dan bagi sahabat yang mau dapetin seluruh karya-karya Dr. Wayan Mustika, itu udah saya sematkan. Ada buku Dialog Rahasia, ya, Perjalanan ke Alam Kematian, Surya Pun Pernah Tenggelam, terus kemudian ada Kandapat, Usada Kandapat, dan ada 4 buku barunya Dr. Wayan Mustika. Bulan depan akan launching, nanti bisa dipesan di Ngaji Roso. Oke, Pak Wayan, terima kasih banyak jawabannya. Nanti kita lanjut di sesi kedua.